Pertama, kita ucapkan selamat datang kepada sahabat kita, saudara kita Samuel. Beliau ini dari NTT ya, dari Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Beliau sangat senang mengikuti kajian-kajian saya. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati An-Naba Center Indonesia, rahimakumullah. Mobil khusus tamu kita yang sengaja hadir pada pagi hari ini, saudara kita Samuel. Beliau ini masih beragama Kristen, tapi insya Allah hadir bersama kita, ingin mendengarkan pelatihan kita tentang Kristologi hari ini, yang mudah-mudahan beliau mendapatkan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu perbandingan agama yang kita kaji pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan perkuliahan umum. Jadi hari ini digabung putra dan putri ya. Jadi kita bilang ini perkuliahan umum karena digabung. Dalam rangka kita hari ini melakukan kegiatan pelatihan Kristologi atau perbandingan agama dalam rangka untuk memantapkan iman Islam kita, karena kalian semua adalah berlatar belakang mu'alaf dari agama lain masuk agama Islam. Sudah barang tentu kalian sangat perlu dibekali ilmu-ilmu perbandingan agama untuk memantapkan iman Islamnya. Betul? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kalian dalam Islam ini sampai akhir hayat kita. Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali matinya dalam keadaan yang beragama Islam. Jangan sampai ada di antara kalian ini yang murtad lagi ya, keluar dari agama Islam. Jangan. Karena kalian telah diberikan hadiah dan hidayah yang mahal dari Allah Subhanahu wa taala berupa hadiah iman dan Islam. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada kekasih kita, Rasul kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Santriwan dan santriwati An-Nahdlatul Center Indonesia rahimahumullah. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini apa kegiatan kita? Kajian Ya, pelatihan kristologi. Ya. Pertama, kita ucapkan selamat datang kepada sahabat kita, saudara kita Samuel. Beliau ini dari NTT ya, dari Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Beliau sangat senang mengikuti kajian-kajian saya, terutama seputar perbandingan agama, dan beliau sangat membuka diri. Walaupun sampai hari ini belum beragama Islam, tetapi beliau sangat membuka diri untuk mempelajari perbandingan agama. Kita doakan semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk menghemat waktu kita, karena hari ini banyak sekali tema-tema kajian yang harus kita bahas. Jadi kita mengkaji kristologi ini secara tematik, ya. Kita awali kajian kristologi kita dengan tema yaitu urgensi mempelajari kristologi. Apa artinya itu? Pentingnya mempelajari kristologi. Nanti kalian catat ya. Sayangnya kita belum punya banyak Injil. Karena kalau kita belajar kristologi atau perbandingan agama Islam dan Kristen ini, perlu kita membedah 2 kitab suci. Insyaallah nanti kapan-kapan kita akan miliki, karena ini menjadi ilmu pada kita, ya. Jadi temanya urgensi mempelajari kristologi. Anak-anakku sekalian, setelah kalian memeluk agama Islam, yang mula-mula kalian pelajari adalah Al-Quran. Betul? Alhamdulillah di pesantren kita semua kalian sudah hafal Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran dari surat yang pertama sampai yang terakhir. Perlu saya tegaskan, kalau kita mempelajari Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari ribuan ayat Al-Quran itu, ternyata sekitar 15%-nya kandungan Al-Quran itu membahas agama lain. Apa? Membahas agama lain. Agama lain yang dimaksud di sini adalah agama yang ada sumber-sumber ajarannya dari wahyu sebelumnya. Yaitu hanya ada 2 agama yang disinggung dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 15%, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani. Jadi 15% isi Al-Quran itu hanya membahas 2 agama ini saja. Artinya apa? Mau tidak mau, umat Islam ini harus selalu bersinggungan dengan 2 agama ini. Maka kalau kita hari ini mempelajari kristologi, sebenarnya itu adalah tuntutan daripada Al-Quran. Dan tujuan kita mempelajari kristologi ini adalah sebagai bahan ilmu kepada kita, kemudian memantapkan keyakinan kita terhadap agama Islam, dan sekaligus ilmu ini sebagai alat dakwah kita kepada saudara-saudara kita Nasrani, yang mana kita berkewajiban menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka. Karena kita ini akan banyak
ketika membaca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran membahas dua agama ini dari aspek apa? Kritik Al-Quran. Jadi Al-Quran 15% itu membahas agama Kristen dan Yahudi ini adalah sebagai bentuk kritik, koreksi dari Al-Quran terhadap penyimpangan agama sebelumnya. Sehingga kita ini memang dituntut untuk selalu membahas dua agama yang terdahulu. Oleh karena itu, mari kita coba bedah kajian yang pertama ini tentang pentingnya mempelajari Kristologi. Jadi dua agama saja yang kita kaji, Islam dan Kristen. Kita tidak membahas hari ini Islam dan Yahudi, apalagi dengan agama-agama yang lain di luar itu. Karena agama di luar itu tidak termasuk samawi, tidak punya sumber dari langit. Jadi agama yang punya sumber dari langit tadinya cuma 3 itu. Ya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tetapi dua agama yang sebelumnya itu menurut kita ya, menurut keyakinan kita telah banyak diselewengkan oleh para pengikutnya. Maka kita harus menjelaskan kepada mereka, karena kalian kan orang tuanya masih belum muslim, saudara-saudaranya belum muslim, tetangganya belum muslim, betul? Kalian nanti setelah tamat dari sini dibekali ilmu perbandingan agama, kalian wajib mendakwahkan Islam kepada mereka dan harus bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan agamanya sehingga kalian berhasil mengajak mereka kepada Islam. Betul? Baik. Kita mulai dari mana belajar Kristologi ini? Pertama, kita masuk kepada definisi aja. Apa sih itu Kristologi? Di kalangan kaum muslimin, istilah ini masih langka. Jarang orang mendengar istilah Kristologi, apalagi di perkampungan. Mungkin hanya di dunia kampus dan masyarakat yang terdidik yang paham istilah Kristologi. Kristologi itu adalah satu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk agama Kristen dan kekristenan. Ya. Jadi Kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk agama Kristen dan kekristenan. Kemudian, apa hukum mempelajari Kristologi ini? Hukum mempelajari Kristologi di dalam agama Islam itu mubah. Boleh. Apalagi sumber hukumnya bisa kita ambil dari hadis. Riwayat Bukhari misalnya yang maklumnya saja, di mana suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh, memerintahkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa apa? Ibrani. Rasul memerintahkan sahabat mempelajari bahasa Ibrani. Kenapa tidak Nabi saja yang belajar? Ya karena Nabi itu buta huruf. Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Nabi tidak pernah mengenyam pendidikan seperti kalian di madrasah. Nabi itu tidak pernah sekolah. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi Nabi tidak pernah sekolah. Nabi benar-benar buta huruf. Tetapi meskipun beliau buta huruf bukan berarti tidak cerdas. Justru beliau memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Maka salah satu sifat Nabi apa? Fatona. Fatona artinya apa? Fatona itu artinya orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak pernah sekolah, tidak pernah duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, apalagi S1, S2, S3, SLR, nggak pernah ini.
Tetapi intelijensi Nabi itu, kejeniusan Nabi itu, kecerdasan Nabi itu di atas rata-rata umat manusia. Kenapa? Karena dia manusia pilihan. Betul? Dia manusia pilihan. Menjadi salah seorang Rasul Allah dan Rasul yang terakhir. Nah, beliau meminta bantuan sahabat yang bernama siapa tadi? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mempelajari bahasa Ibrani. Tentu timbul pertanyaan, apa tujuannya Nabi memerintahkan sahabat mempelajari bahasa Ibrani ini? Wallahu a'lam. Tentu Nabi yang lebih tahu. Tapi dalam pemahaman saya, boleh jadi Nabi menyuruh sahabat mempelajari bahasa Ibrani karena kitab suci Taurat, Zabur, dan Injil yang terdahulu itu menggunakan bahasa Ibrani, yang secara kebetulan setelah datang wahyu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran itu banyak menyinggung, banyak mempersoalkan, banyak mengoreksi, mengkritik kitab-kitab suci yang terdahulu. Karena kitab-kitab suci yang terdahulu yang namanya Taurat, Zabur, dan Injil itu ternyata sudah mengalami distorsi. Apa distorsi? Mengalami perubahan. Sudah banyak mengalami perubahan-perubahan kitab suci ini. Tadinya Taurat itu dari Allah, Zabur itu dari Allah, Injil itu dari Allah. Tetapi ketika jatuh kitab ini ke tangan manusia sepeninggal nabi-nabi itu kitab sucinya dirusak, ditambah, dikurangi, direvisi, sehingga menyimpang dari aslinya. Inilah koreksi Al-Quran, sehingga dipandang perlu ada sahabat yang mengerti bahasa Ibrani untuk meng-cross check. Benar nggak? Contoh, kalau ada ayat misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Quran mengatakan celakalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menulis Alkitab, menulis Taurat, menulis Zabur, menulis Injil dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan hadza min indillah, kitab suci kami ini datang dari Allah, kata mereka. Memang betul awalnya dari Allah, tetapi begitu jatuh ke tangan manusia, kitab suci itu diotak-atik, ditambah, dikurangi, direvisi, sehingga mengalami perubahan yang dahsyat, menyimpanglah dari aslinya. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا